Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rinci Pinu dalam pembahasan soal SKB PGSD 2020 Pedagogik Part 9. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Soal nomor 1. Anak mudah mengenal ritme, mengenali bunyi instrumen, menyusun atau mengarang bunyi atau ritmik, mampu membaca musik atau not, memainkan instrumen musik, dan menyukai, mendengarkan, dan apresiasi musik merupakan ciri anak yang memiliki kecerdasan titik-titik. A. Kinestetik, B. Musik, C. Intrapersonal, D. Naturalis. Jawabannya adalah B. Kecerdasan musik. Pembahasan, kecerdasan musik merupakan kecerdasan yang terlihat pada siswa yang memiliki sensitivitas pada pola titik nada, melodi, ritme, dan nada. Ciri anak yang memiliki kecerdasan musik antara lain: 1. Menyusun, mengarang melodi atau ritme. 2. Mudah mengenal ritme. 3. Belajar dengan mengingat dengan irama atau lirik. 4. Menyukai, mendengarkan, dan apresiasi musik. 5. Memainkan instrumen musik. 6. Mengenali bunyi instrumen. 7. Mampu membaca musik atau not. Soal nomor 2. Kecerdasan yang berkenaan dengan memahami dan mengenali diri sendiri serta menggunakan pengetahuan itu untuk merencanakan dan mengarahkan kehidupan agar lebih efektif disebut titik-titik. A. Kecerdasan intrapersonal. B. Kecerdasan interpersonal. C. Kecerdasan linguistik. D. Kecerdasan kinestetik. Jawabannya adalah A. Kecerdasan intrapersonal. Pembahasan, interpersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang berkenaan dengan kemampuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri serta menggunakan pengetahuan itu untuk merencanakan dan mengarahkan kehidupan agar lebih efektif. Soal nomor 3. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk pertama kali diperkenalkan oleh titik-titik. A. Howard Gardner, B. Jean Piaget, C. Colbert, D. Albert Bandura. Jawabannya adalah A. Howard Gardner. Pembahasan, Howard Gardner adalah orang yang pertama kali mengungkapkan teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jean Piaget mengungkapkan teori perkembangan kognitif, Colbert mengungkapkan teori perkembangan moral, dan Albert Bandura mengungkapkan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 kecuali titik-titik. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi sosial, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi inti. Jawabannya adalah D. Kompetensi inti. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik, yakni 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi sosial, 3. Kompetensi profesional, 4. Kompetensi kepribadian. Soal nomor 5. Guru menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan serta mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif merupakan indikator kompetensi titik-titik. A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi pedagogik, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi profesional. Jawabannya adalah A. Kompetensi profesional. Pembahasan, kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Indikator kompetensi profesional antara lain: 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan. 2. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 3. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 4. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu.
6. Berikut ini yang merupakan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik, kecuali A. Collaboration, B. Exclusivism, C. Critical thinking and problem solving, D. Creativity and innovation. Jawabannya adalah eksklusivisme. Pembahasan pada abad 21 ini, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan 4C, yakni 1. Communication, 2. Collaboration, 3. Critical thinking and problem solving, 4. Creativity and innovation. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan tahap perkembangan anak menurut teori psikososial Erikson, kecuali A. Percaya versus tidak percaya, B. Pintar versus bodoh, C. Otonomi versus malu atau ragu-ragu, D. Inisiatif versus rasa bersalah. Jawabannya adalah B. Pintar versus bodoh. Pembahasan tahap perkembangan anak menurut teori psikososial Erikson terdiri atas 8 tahapan, yakni 1. Tahap percaya versus tidak percaya, berada pada usia 0-18 bulan. Yang kedua, tahap otonomi versus malu atau ragu-ragu, berada pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap yang ketiga, tahap inisiatif versus rasa bersalah, berada pada usia 3-6 tahun. Tahap yang keempat ialah tahap tekun versus rasa bersalah, berada pada usia 6-12 tahun. Tahap yang kelima, tahap identitas versus kebingungan peran, pada usia 12-18 tahun. Tahap yang keenam, keintiman versus isolasi, berada pada usia 18-35 tahun. Tahap yang ketujuh, bangkit versus stagnan, berada pada usia 35-64 tahun. Dan tahap yang kedelapan, integritas versus keputusasaan, berada pada usia 65 tahun ke atas. Soal nomor 8. Jika seorang anak menjalani berbagai peran baru dengan positif dan dukungan orang tua, maka identitas yang positif juga akan dijumpai. Akan tetapi, jika anak kurang mendapat bimbingan dan mendapat banyak penolakan dari orang tua terkait berbagai perannya, maka ia akan menjadi kebingungan identitas serta ketidakyakinan terhadap hasrat serta kepercayaan diri. Hal ini merupakan tahap titik-titik. A. Inisiatif versus rasa bersalah, B. Tekun versus rendah diri, C. Identitas versus kebingungan peran, D. Keintiman versus isolasi. Jawabannya adalah C. Identitas versus kebingungan peran. Pembahasan tahap identitas versus kebingungan peran berada pada usia 12-18 tahun. Pada tahap ini anak akan mencoba banyak hal untuk menemukan jati dirinya. Jika seorang anak menjalani berbagai peran baru dengan positif dan dukungan orang tua, maka identitasnya yang positif juga akan dijumpai. Akan tetapi, jika anak kurang mendapat bimbingan dan mendapat banyak penolakan dari orang tua terkait berbagai perannya, maka ia biasa menjadi kebingungan identitas serta ketidakyakinan terhadap hasrat dan kepercayaan dirinya. Soal nomor 9. Di bawah ini yang merupakan tahap intimacy versus isolation adalah titik-titik. A. Anak sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial dan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya, serta kemampuan akademik dan sosial anak mulai berkembang untuk berinteraksi di luar rumah. B. Anak pada usia prasekolah sudah mulai mematangkan kemampuan motorik dan kemampuan bahasa dan mampu mengeksplorasi lingkungannya. C. Pada tahap ini, seorang anak remaja akan mencoba banyak pengalaman baru untuk menemukan jati dirinya. D. Tahap di mana seorang siap membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta dan kasih sayang. Jawabannya adalah D. Tahap di mana seorang siap membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta dan kasih sayang. Pembahasan tahap keintiman versus isolasi berada pada usia 18-35 tahun. Merupakan tahap di mana seorang siap membangun hubungan yang dekat dengan orang lain, dan jika sukses membangun hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta dan kasih sayang. Soal nomor 10. Tahap di mana seseorang mengalami flashback atau penglihatan kembali tentang alur kehidupannya yang telah dijalani, juga berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka
maka seseorang akan mendapatkan kebijaksanaan. Namun jika gagal, mereka menjadi putus asa. Hal ini termasuk pada tahapan titik-titik. A. Identitas versus kebingungan peran. B. Keintiman versus isolasi. C. Bangkit versus stagnan. D. Integritas versus keputusasaan. Jawabannya adalah D. Integritas versus keputusasaan. Pembahasan integritas versus keputusasaan terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Tahap ini di mana seseorang mengalami flashback atau penglihatan kembali tentang alur kehidupannya yang telah dijalani. Juga berusaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Jika berhasil melewati tahap ini, maka seseorang akan mendapat kebijaksanaan. Namun jika gagal, mereka menjadi putus asa. Terima kasih sudah menonton video